Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Julisar sebagai dosen dari mata kuliah Teknologi Sistem Informasi dan rekan-rekan semuanya yang kami sayangi. Melalui video ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi terkait makalah dan juga PowerPoint yang telah kami buat dengan judul Pengaruh Teknologi dan Sistem Informasi terhadap Transformasi Fintech dalam Pembayaran Digital. Sebelum kami menjelaskan lebih dalam mengenai materi yang sudah saya sebutkan tadi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari yang pertama itu ada Michael dengan NIM 2022-6106, Sala Nadia dengan NIM 2022-6200, Ladifa Sekarwada dengan NIM 2022-6203, Sinsin Salsabila dengan NIM 2022-60219, Delila Salsabila dengan NIM 2022-6236, dan yang terakhir ada Ismi Nur Kolbia dengan NIM 2022-60237. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari judul makalah kami. Jadi, apa sih fintech itu? Jadi, fintech itu merupakan istilah untuk menyebut sebuah inovasi teknologi dan digitalisasi pada layanan finansial. Nah, hal ini itu memungkinkan berbagai kegiatan finansial seperti transfer dana, pembayaran, hingga peminjaman dana bisa dilakukan lebih cepat. Nah, keberadaan fintech ini sangat mempengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi karena fintech telah mengubah model bisnis yang tadi awalnya itu konvensional, sekarang ini menjadi lebih modern. Nah, perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak yang positif nih bagi masyarakat pada umumnya. Lalu, sistem pembayaran digital juga terus berkembang dengan teknologi yang semakin maju, sehingga memberikan manfaat yang semakin besar bagi pengguna maupun bisnis di masa depan. Nah, apa sih pembayaran digital itu? Jadi, pembayaran digital adalah metode pembayaran non-tunai dengan pemanfaatan platform digital. Dari berbagai transaksi keuangan bisa dilakukan melalui pembayaran digital, termasuk e-wallet, online banking, kris, kartu debit, dan juga kartu kredit. Digitalisasi pembayaran melalui berbagai platform digital yang tersedia dapat membantu kelancaran berbagai transaksi dengan kehidupan sehari-hari. Sistem pembayaran digital memberikan banyak manfaat bagi pengguna maupun bisnis, seperti kemudahan, kecepatan, keamanan, efisiensi biaya, kemudahan dalam pelacakan transaksi, dan meningkatkan kecepatan transaksi bisnis. Lalu selanjutnya saya akan membahas bab 2 yaitu landasan teori yang mana akan membahas transformasi pembayaran digital. Jadi, transformasi pembayaran digital dapat diartikan sebagai dampak yang diperoleh atas digunakannya kombinasi inovasi digital yang dihasilkan sehingga menimbulkan perubahan terhadap struktur, nilai, proses, posisi, ataupun ekosistem di dalam organisasi maupun lingkungan luar organisasi. Lalu selanjutnya ada juga nih jenis-jenis transformasi digital. Jenis yang pertama itu ada yang namanya transformasi proses bisnis, yang mana transformasi proses bisnis ini mengacu pada penggunaan teknologi oleh perusahaan untuk memperbarui beberapa proses internalnya. Nah, ini itu berfokus pada aktivitas perusahaan yang berada dalam proses bisnis seperti data analitik, API, pembelajaran mesin, dan juga teknologi lainnya yang menawarkan cara baru dan berharga bagi perusahaan untuk menemukan kembali proses di seluruh perusahaan dengan tujuan menurunkan biaya, mengurangi waktu siklus, atau meningkatkan kualitas. Lalu untuk jenis yang kedua itu ada transformasi model bisnis, yaitu skenario di mana perusahaan berupaya merombak suatu segmen bisnisnya dengan mendigitalkan produk atau layanan yang biasanya disampaikan melalui cara-cara alternatif. Lalu untuk jenis yang ketiga itu ada transformasi domain bisnis. Nah, transformasi domain melibatkan upaya melampaui batasan konvensional yang saat ini menentukan pasar dan potensi suatu merek, terutama ketika para pemimpinnya memutuskan untuk memasuki pasar baru. Lalu, untuk jenis yang keempat itu ada transformasi organisasi atau budaya,
yang mana transformasi digital ini memiliki komponen budaya yang sangat penting bagi keberhasilan setiap inisiatif transformasi digital. Nah, transformasi organisasi atau budaya mempertimbangkan penemuan kembali organisasi atau budaya internal secara keseluruhan dengan fokus untuk memberikan nilai tertinggi kepada pelanggan. Nah, untuk slide selanjutnya menjelaskan mengenai faktor pendorong transformasi digital. Jadi, ada dua pandangan dari faktor pendorong transformasi digital ini. Yang pertama yaitu menurut Osmundsen pada tahun 2018, yaitu terdapat 4 faktor yang dapat mendorong transformasi digital, yaitu yang pertama ada perubahan regulasi, yang kedua ada perubahan landscape persaingan, yang ketiga perubahan atau pergeseran ke bentuk digital dari industri, dan yang terakhir yang keempat yaitu perubahan perilaku konsumen. Sedangkan yang kedua itu adalah menurut Berthold pada tahun 2019, terdapat 5 faktor fundamental yang mendorong perusahaan atau organisasi untuk beralih ke transformasi digital, yaitu yang pertama, meningkatnya tuntutan pelanggan atau increasing customer demands, yaitu di era digital ini pelanggan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap pelayanan dan produk yang ditawarkan. Mereka menginginkan pengalaman yang lebih personal, mudah diakses, dan terhubung secara real time. Nah, transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk memenuhi ekspektasi ini dengan menyediakan platform digital yang interaktif, layanan pelanggan yang terpersonalisasi, dan juga proses pembelian yang lebih efisien. Lalu, yang kedua itu ada peningkatan kompetensi pengadaan atau higher procurement competence, yaitu transformasi digital memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan melalui penggunaan teknologi seperti e-procurement, artificial intelligence, dan machine learning. Teknologi ini membantu perusahaan dalam menentukan pemasok terbaik, menegosiasikan harga yang lebih optimal, dan mengelola rantai pasokan dengan lebih efektif. Lalu, yang ketiga ada persaingan yang semakin ketat atau crowding competition. Nah, di era digital ini, persaingan antara perusahaan semakin ketat pastinya. Perusahaan yang tidak beradaptasi dengan teknologi baru dan tren pasar akan tertinggal. Transformasi digital membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dengan memungkinkan mereka untuk berinovasi lebih cepat, meluncurkan produk dan layanan baru dengan lebih efisien, dan juga meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang keempat itu ada kecepatan yang tinggi atau fast pace, yaitu dengan perubahan di era digital ini, dengan perubahan yang terjadi begitu cepat, perusahaan yang tidak sanggup untuk beradaptasi dengan cepat akan tertinggal pastinya. Nah, transformasi digital dapat membantu sebuah perusahaan untuk menjadi lebih agile atau responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Lalu yang kelima itu ada teknologi baru atau new technologies, yaitu perkembangan teknologi yang pesat membuka peluang baru bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensinya. Lalu, transformasi digital membantu perusahaan untuk memanfaatkan teknologi baru seperti cloud computing, IoT, dan big data untuk meningkatkan operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, menciptakan produk, dan juga layanan baru. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang transaksi konvensional dan transaksi digital. Namun, akan lebih baik apabila kita mengetahui arti dari transaksi terlebih dahulu. Secara umum, transaksi ini dianggap sebagai bentuk kesepakatan antara pembeli dan juga penjual. Kesepakatan ini berguna sebagai bentuk pengikat adanya pertukaran barang, jasa, atau aset investasi. Dalam bisnis, uang menjadi salah satu elemen tolak ukur dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Menurut Skousen pada tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Akuntansi Keuangan yang menyatakan bahwa transaksi adalah pertukaran barang atau jasa antara individu, perusahaan, atau organisasi yang memiliki pengaruh ekonomi atas bisnis. Sedangkan definisi transaksi menurut Indra Bastian pada tahun 2007 adalah pertemuan antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli yang saling menguntungkan,
dengan adanya data, bukti, atau dokumen pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui pencatatan. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu transaksi konvensional. Menurut ahli, konvensional dapat diartikan sebagai kebiasaan atau aktivitas yang sesuai dengan warga setempat atau pada daerah tertentu. Aktivitas tersebut terjadi karena hasil dari kebiasaan, perjanjian di suatu daerah, dan juga kesepakatan bersama antara banyak pihak. Jadi, transaksi konvensional ini mengacu pada cara tradisional atau metode klasik dalam melakukan pembayaran, pertukaran barang, ataupun transfer uang. Meskipun teknologi digital telah berkembang dengan pesat, beberapa individu dan perusahaan masih menggunakan pendekatan ini dalam aktivitas harian mereka. Contoh dari transaksi konvensional ini adalah uang tunai, cek, dan juga transfer bank. Meskipun transaksi konvensional dianggap kuno dan tidak update akan perkembangan zaman, transaksi konvensional memiliki beberapa kelebihan yang menyebabkan banyak orang masih mempertahankannya. Antara lain, yang pertama itu keamanan data pribadi. Data pribadi cenderung lebih aman karena transaksi dilakukan secara langsung dan tidak melibatkan transfer data melalui internet. Kelebihan yang kedua adalah tidak memerlukan koneksi internet. Transaksi konvensional ini tidak bergantung pada koneksi internet, sehingga masih dapat dilakukan di daerah yang akses internetnya itu terbatas. Yang ketiga itu masih memungkinkan adanya pembayaran tunai, yang dimana dapat menghindari biaya tambahan seperti biaya kartu kredit. Kelebihan keempat dari transaksi konvensional ini adalah lebih umum dan mudah digunakan. Beberapa wilayah di Indonesia masih belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memungkinkan mereka untuk melakukan pembayaran secara digital, terutama di daerah pelosok yang minim akan perkembangan teknologi. Kelebihan yang terakhir yaitu transaksi dilakukan secara instan. Dalam transaksi konvensional, pembayaran dapat langsung diproses secara instan tanpa harus menunggu verifikasi dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini merupakan orang atau badan selain dari peserta utama. Keterlibatan pihak ketiga ini bisa berbeda-beda berdasarkan dari jenis transaksi bisnisnya. PayPal adalah salah satu contoh dari portal pembayaran online yang menjadi pihak ketiga di dalam transaksi retail. Di luar dari kelebihannya, tentu saja transaksi konvensional ini memiliki kekurangan, antara lain, yang pertama itu adalah resiko kehilangan uang tunai. Nah, membawa uang tunai dalam jumlah yang besar itu beresiko untuk hilang dan juga dicuri. Uang tunai bisa saja hilang secara tidak sengaja, misalnya itu kayak terjatuh atau juga tersisip di suatu tempat. Uang tunai ini juga mudah dicuri karena dia itu tidak mempunyai identitas kepemilikan. Kekurangan yang kedua adalah tidak fleksibel. Transaksi hanya bisa dilakukan pada jam operasional dan lokasi tertentu, sehingga membatasi fleksibilitas konsumen. Yang ketiga adalah kurangnya promosi dan diskon. Beberapa toko atau jasa mungkin tidak memiliki banyak promosi atau diskon bagi pembayaran yang dilakukan melalui transaksi konvensional. Lain halnya dengan pembayaran melalui digital. Kekurangan yang keempat itu adalah kurangnya catatan digital. Tidak ada catatan digital secara otomatis dari transaksi yang memudahkan pelacakan pengeluaran. Misalnya nih, kita sedang berbelanja di salah satu toko dan kita sedang melakukan pembayaran melalui transaksi konvensional dengan menggunakan uang tunai. Nah, biasanya kan catatan dari hasil pembayaran yang kita terima itu adalah struk kan. Tapi si struk ini bisa aja hilang ataupun terselip di suatu tempat itu. Jadinya ini tuh nggak efektif buat kita untuk melakukan pelacakan terhadap pengeluaran. Kekurangan yang kelima atau yang terakhir adalah sulit untuk melakukan pembayaran jarak jauh. Transaksi konvensional yang memerlukan pembayaran tunai tidak memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi dari jarak jauh ataupun secara online. Tentunya ini tidak efisien secara tenaga ataupun waktu karena pihak yang bersangkutan ini harus pergi ke tempat di mana mereka akan melakukan transaksi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai transaksi digital. Transaksi digital di Indonesia sedang berkembang secara pesat. Salah satu contohnya itu melalui penggunaan dompet digital atau yang biasa kita sebut sebagai e-wallet. Menurut sebuah penelitian, sebagian besar pengguna dompet digital pertama kali mengalami transaksi non-tunai saat membayar layanan transportasi online serta memesan makanan dan minuman melalui layanan pesan antar online.
Transaksi digital mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan. Hal ini menjadi umum di era digital karena organisasi, baik itu di dalam maupun di luar perbankan, semakin bergantung pada data dan teknologi untuk efisiensi dan memberikan nilai tambah. Melalui transaksi digital, informasi yang diperlukan dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah. Tidak seperti transaksi konvensional, transaksi digital ini memerlukan pihak ketiga sebagai perantara transaksi. Bisa bank dalam bentuk nyata maupun virtual. Proses transaksi ini mencakup berbagai kegiatan, seperti penjualan, pembelian, lelang, pembayaran, dan pemesanan melalui e-banking, SMS banking, internet banking, e-money, dan outlet dengan akses pembayaran digital. Dalam era kemajuan teknologi digital, transaksi digital pun juga mengalami pertumbuhan. Transaksi digital memiliki berbagai kelebihan bagi para penggunanya. Antara lain, yang pertama itu adalah kemudahan akses. Transaksi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan koneksi internet, sehingga penggunaannya itu lebih fleksibel. Kelebihan yang kedua adalah keamanan transaksi. Banyak platform digital yang menawarkan enkripsi dan autentikasi yang kuat untuk melindungi data pengguna. Contohnya itu saat kita ingin bertransaksi menggunakan mobile banking, yang dimana saat awal masuk kita tuh harus memasukkan terlebih dahulu kode aksesnya, setelah itu baru aplikasinya terbuka dan kita bisa melakukan transaksi. Kelebihan yang ketiga dari transaksi digital adalah cepat dan instan. Melalui transaksi digital, transfer dana dan pembayaran dapat dilakukan secara instan tanpa perlu menunggu waktu proses yang lama. Kelebihan transaksi digital yang keempat adalah adanya manfaat promosi dan diskon. Banyak platform digital yang menawarkan promosi dan diskon eksklusif bagi para penggunanya. Hal tersebut tentunya akan menguntungkan bagi siapapun yang menggunakan platform digital tersebut. Seperti misalnya, jika kita melakukan pembayaran melalui e-wallet tertentu, maka akan mendapatkan diskon sebesar sekian. Kelebihan yang terakhir adalah catatan transaksinya itu terjaga. Dalam transaksi digital, semua transaksi itu dicatat secara otomatis. Contohnya di m-banking itu, transaksi kita tercatat di dalam mutasi saldo, yang dimana kita bisa ngecek penerimaan dan juga pengeluaran dana kita. Ini memudahkan pelacakan dan pengelolaan keuangan. Transaksi digital memiliki banyak manfaat melalui kelebihan yang ditawarkan. Namun, transaksi digital juga memiliki beberapa kekurangan sehingga menyebabkan tidak sedikit orang itu skeptis dengan penggunaannya. Kekurangan tersebut antara lain, yang pertama adalah resiko keamanan. Resiko pencurian data dan penipuan online dapat meningkat melalui transaksi digital. Informasi pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon dapat dicuri secara online dan digunakan untuk identitas palsu dan pencurian identitas. Kekurangan yang kedua adalah ketergantungan pada teknologi dan juga internet. Transaksi digital sangat bergantung pada penggunaan teknologi digital dan juga koneksi internet yang stabil, sehingga sulit dijangkau pada lokasi yang minim akses internet. Kekurangan yang ketiga adalah keterbatasan pada transaksi dengan nominal yang besar. Terkadang ada batasan jumlah transaksi yang dapat dilakukan melalui digital, sehingga seseorang yang ingin melakukan transaksi dengan nominal yang besar akan sangat sulit untuk melakukan transaksi apabila secara digital. Kekurangan yang keempat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat akan teknologi. Tidak semua orang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, sehingga masih banyak orang yang mengutamakan penggunaan uang tunai dalam bertransaksi. Contohnya itu kayak daerah dengan mayoritas penduduknya itu orang tua, yang dimana mereka itu belum melek terhadap perkembangan teknologi. Jadi transaksi di daerah tersebut masih menggunakan cara yang konvensional dengan menggunakan uang tunai. Kekurangan yang terakhir dari transaksi digital adalah pengurangan pekerja. Dengan adanya transaksi digital akan menyebabkan terjadinya potensi pengurangan lapangan kerja di sektor tradisional yang masih bergantung pada transaksi konvensional. Contohnya itu seperti beberapa supermarket di luar negeri, di mana mereka ini sudah tidak menggunakan tenaga manusia lagi untuk menjadi kasir. Jadi si pembelinya ini udah bisa menghitung belanjaannya mereka sendiri lalu melakukan pembayarannya sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih yang menyebabkan terjadinya perubahan dari transaksi konvensional menuju transaksi digitalisasi. Sebenarnya perubahan dalam transaksi konvensional menuju transaksi digitalisasi
Itu disebabkan oleh perkembangan teknologi yang ada pada saat ini. Dengan merubahnya dari transaksi konvensional menuju transaksi digitalisasi, ini sangat banyak membantu dalam perusahaan, masyarakat, ataupun pemerintahan. Nah, dalam transformasi digital itu memberikan kemudahan bagi para masyarakat seperti untuk melakukan pembayaran tagihan secara online, pemindahan dana, mengirimkan uang, terus juga proses transaksi yang menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis. Misalnya, seperti smartphone, Anda dapat membayar tagihan secara online, tidak perlu membawa uang fisik, hingga mengirim uang tanpa perlu repot-repot pergi ke bank lagi. Terus juga dengan adanya transaksi digitalisasi akan merubah dari yang awalnya transaksi secara langsung menjadi transaksi secara online atau digitalisasi. Nah, dengan begini maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan kebiasaan masyarakat pada proses transaksi dari tunai menjadi tunai atau dalam bentuk digital. Perubahan ini dinamakan sebagai cashless society atau dalam bahasa Indonesia berarti masyarakat tanpa uang tunai. Selain itu, juga bermunculan uang elektronik seperti e-wallet atau dompet digital yang bermunculan dengan menawarkan promo-promo yang menarik seperti cashback dan lain-lain. Serta ada juga bank juga menawarkan m-banking atau mobile banking yang dimana nasabah bank dapat melakukan transaksi perbankan hanya dengan lewat bantuan alat perangkat seperti dengan ponsel atau smartphone. Terus juga selanjutnya kenapa sih bisa terjadi perubahan secara besar-besaran dari transaksi konvensional menuju digitalisasi? Nah, proses perubahan secara besar-besaran dari transaksi konvensional menuju digitalisasi itu disebabkan pada saat-saat pandemi COVID-19 silam yang turut menjadi satu akselerator perkembangan perbankan di era digital. Nah, dalam kejadian ini juga menyebabkan masyarakat atau bisnis-bisnis yang ada pada saat itu tidak berjalan dikarenakan para warga takut untuk melakukan kontak fisik sehingga mereka melakukannya transaksi itu dengan dari kejauhan saja atau tidak bertemu secara langsung. Nah, ini dikutip dari CNBC, selama pandemi yang membuat aktivitas atau mobilitas dibatasi, masyarakat akhirnya beradaptasi dan bertransaksi menggunakan platform berbasis digital sehingga transaksi digital masih terus berlanjut meskipun pandemi COVID-19 sudah berangsur-angsur membaik. Selanjutnya saya akan membahas apa aja sih dampak positif dari perubahan dari transaksi konvensional menuju transaksi digitalisasi. Nah, dampak positif yang pertama itu adalah menjadi lebih praktis. Kenapa bisa dikatakan praktis? Karena kita tidak perlu ke bank hanya untuk membayar atau mengirimkan uang untuk dari yang transaksi yang kita lakukan, terus juga tidak perlu untuk membawa uang fisik kemana-mana, terus juga serta dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimana saja. Terus juga seperti ini, pembelian makanan, pembayaran tagihan hingga melakukan investasi, semuanya dapat bisa dilakukan dengan transaksi digitalisasi hanya dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik seperti smartphone. Yang kedua, tidak perlu kembalian. Nah, dalam transaksi digitalisasi itu menyebabkan perubahan kebiasaan yang dimana pada saat transaksi konvensional kita melakukan pembayaran dengan uang fisik yang dimana kadang-kadang kita pembayarannya agak lebih, maka kita akan mendapatkan kembalian. Sedangkan untuk transaksi digitalisasi, kembalian yang itu sudah tidak diperlukan karena kita itu membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan pada saat pembayaran. Terus juga yang ketiga itu lebih mudah dan cepat. Nah, dengan transaksi digitalisasi maka akan mempermudah dalam melakukan transaksi karena dapat dilakukan hanya dalam beberapa hitungan detik tanpa perlu bertemu secara langsung. Terus selanjutnya yang keempat, dapat mencatat pengeluaran dan pemasukan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mencatat. Nah, catatan untuk pengeluaran serta pemasukan itu sudah dicatat secara otomatis oleh sistem. Yang kelima itu kenyamanan. Jadi yang dimaksud kenyamanan itu seperti kita kalau pergi itu tidak perlu membawa uang fisik, hanya dengan bermodalkan ponsel saja kita dapat melakukan bermacam-macam transaksi. Terus juga yang terakhir nih, pembayaran internasional menjadi lebih mudah. Jadi seperti kita bekerja dengan orang asing tetapi kita bekerja dari rumah atau work from home, terus
Maka ketika kita mendapatkan gaji, mereka akan mengirimkannya ke kita secara transaksi digitalisasi seperti PayPal. Terus juga misalnya kita sebagai pembeli ingin membeli barang dari luar sana, maka kita seperti lewat Amazon, maka kita dapat melakukan transaksi secara online saja. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih dampak negatif dari perubahan transaksi konvensional menuju transaksi digitalisasi. Nah, dampak negatif yang pertama itu memungkinkan menjadi lebih boros. Nah, dengan segala kemudahan yang ada dalam transaksi digitalisasi, maka akan memungkinkan untuk pengguna menjadi lebih boros yang dikarenakan kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga bisa melakukan transaksi secara berlebihan. Kenapa bisa terjadi? Itu karena self control kita yang kurang baik. Dengan self control kita yang kurang baik, maka kita akan tidak sadar bahwa kita telah melakukan transaksi secara berlebihan. Yang kedua itu memungkinkan terjadinya kejahatan seperti cybercrime. Nah, yang awalnya dulu orang yang melakukan kejahatan itu seperti mencopet, maka dia itu meningkat atau berevolusi menjadi pencurian lewat internet seperti cybercrime dengan link atau telepon saja, maka kita akan saldo kita itu terkuras habis. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, kehilangan privasi. Dikarenakan saat lalu dilacak saat melakukan transaksi secara digital, jadi privasi kita itu menghilang saat kita beli barang menggunakan transaksi secara digital. Jadi saat kita melakukan transaksi, maka sistem dapat melacak kita itu beli apa aja dan kita itu ada di mana, terus berapa sih pengeluaran yang dikeluarkan itu. Selanjutnya itu yang keempat itu perlu memahami teknologi. Nah, dengan perubahan yang ada, maka masyarakat dituntut untuk memahami teknologi yang ada saat ini agar dapat mengikuti perkembangan yang ada pada saat ini. Terus jika masyarakat tidak mengerti teknologi, maka mereka akan mengalami kesulitan pada saat zaman-zaman ini. Yang terakhir, yang kelima, itu ketergantungan pada teknologi. Dengan adanya transaksi digital, maka kita perlu membawa perangkat untuk dapat melakukan transaksi. Sehingga jika kita kehilangan perangkat, kita akan merasa cemas dan gelisah karena semua hal yang penting itu ada di dalam perangkat tersebut, seperti kita melakukan transaksi, terus juga informasi atau data-data penting yang ada. Selanjutnya itu, saya akan membahas Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT. Nah, Gerakan Nasional Non-Tunai itu merujuk pada upaya pemerintahan atau organisasi untuk mendorong penggunaan metode pembayaran elektronik dan non-tunai sebagai alternatif yang lebih efisien dan aman dibandingkan pembayaran tunai. Terus juga GNNT itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat dan lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non-tunai dalam melakukan transaksi keuangan yang mudah, aman, dan efisien. GNNT ini dicanangkan pada 14 Agustus 2014 melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, serta Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Terus juga Gerakan Nasional Non-Tunai ini juga diharapkan mampu untuk meminimalisir dalam pembayaran tunai seperti uang yang tidak dapat diterima karena sobek, tidak layak dipakai, tidak layak edar, dan lain-lain. Serta diharapkan juga untuk meningkatkan efisiensi saat bertransaksi di mana masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar. Dengan demikian, gerakan ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas transaksi, yaitu dengan menghindari adanya kesalahan yang diakibatkan oleh human error atau kesalahan itu. Baik, selanjutnya kami akan membahas pembahasan di mana diantaranya itu terdapat poin-poin, yaitu teknologi dan sistem informasi, perkembangan dari teknologi dan sistem informasi itu sendiri, serta penerapan dalam teknologi informasi berbasis fintech dalam pembayaran digital. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari teknologi dan sistem informasi. Berdasarkan pengertiannya, teknologi informasi merupakan suatu alat berbasis komputer yang digunakan orang untuk bekerja menggunakan informasi dan untuk mendukung kebutuhan informasi serta pemrosesan informasi itu sendiri.
Saat ini, teknologi dan sistem informasi memiliki keterhubungan dan dampak yang luas terhadap kegiatan sehari-hari, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Sehingga dalam penerapannya terdapat gabungan dengan sistem informasi. Kemudian, pengertian dari sistem informasi itu sendiri adalah kegiatan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Keberhasilan penerapan teknologi dan sistem informasi ini membantu masyarakat untuk memecahkan suatu masalah, salah satunya adalah masalah keuangan, terutama dalam topik yang kami bawa yaitu transformasi transaksi berbasis pembayaran digital. Kemudian poin yang kedua adalah perkembangan teknologi dan sistem informasi dalam transformasi fintech. Perkembangan teknologi dan sistem informasi membawa peran yang signifikan dalam transformasi fintech, di mana saat ini masyarakat telah terbantu dengan adanya inovasi-inovasi tersebut, sehingga dalam pelayanan finansial dan pemrosesan transaksi itu jauh lebih mudah dibandingkan zaman perkembangan teknologi sebelumnya. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan dari penerapan teknologi dan sistem informasi terhadap pelayanan finansial telah membawa peningkatan terhadap stabilitas moneter, sistem keuangan, keandalan, keamanan dalam sistem pembayaran. Saat ini, seluruh dunia telah melakukan terus perkembangan dalam transformasi fintech itu sendiri. Salah satunya di Indonesia. Pada tahun sebelum 2006, hanya terdapat 4 perusahaan fintech. Namun, seiring berjalannya waktu dan terus berkembangnya teknologi, saat ini perusahaan fintech di Indonesia terus berkembang. Kemudian, poin selanjutnya adalah adanya proses dari teknologi dan sistem informasi dalam fintech. Secara khusus, sistem informasi memiliki 3 peran penting. Yang pertama itu menjalankan proses, di mana sistem informasi membantu melaksanakan pembayaran digital, proses pembayaran digital dengan memberitahu orang-orang untuk kapan untuk menyelesaikan suatu proses, dan sistem informasi juga menyediakan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan proses transaksi tersebut. Yang kedua adalah menangkap dan menyimpan data. Jadi sistem informasi ini akan menghasilkan data-data seperti nomor produk, harga, jumlah, waktu transaksi, siapa yang melakukan transaksi, di mana transaksi tersebut terjadi, ke dalam suatu data yang disebut dengan data transaksi. Kemudian data tersebut akan disimpan oleh sistem informasi. Yang ketiga yaitu memantau kinerja proses. Jadi di sini sistem informasi akan menunjukkan seberapa baik proses tersebut dijalankan dan setelahnya akan melakukan evaluasi terhadap proses tersebut. Materi selanjutnya yaitu teknologi informasi dalam fintech pembayaran digital. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, teknologi ledger terdistribusi dan blockchain. Yang kedua, kecerdasan buatan dalam transformasi fintech. Dan yang ketiga, Internet of Things dalam pembayaran digital. Oke, yang pertama yaitu teknologi ledger terdistribusi. Berdasarkan pengertiannya, yaitu suatu infrastruktur dan protokol teknologi yang memungkinkan akses secara simultan, validasi, dan pembaruan catatan di seluruh database jaringan. Sedangkan untuk blockchain itu sendiri merupakan salah satu dari penerapan teknologi ledger terdistribusi yang secara mekanisme menggunakan data yang canggih serta untuk berbagi informasi secara transparansi dalam jaringan bisnis. Dalam penerapannya, teknologi blockchain itu memberikan langkah-langkah dalam mengotomatiskan suatu transaksi. Di antaranya yaitu yang pertama, pencatatan transaksi. Jadi di dalam pencatatan transaksi itu terdapat beberapa pertanyaan seperti siapa yang melakukan transaksi, apa yang terjadi selama transaksi, kapan transaksi itu terjadi, di mana transaksi itu terjadi, dan berbagai macam pertanyaan lainnya. Yang kedua adalah mendapatkan konsensus. Maksudnya semua pencatatan transaksi itu harus disetujui oleh sebagian besar pihak yang ada di jaringan blockchain yang telah terdistribusi. Yang ketiga yaitu menautkan blok. Jadi transaksi di blockchain ini akan ditulis ke dalam blok-blok yang setara dengan halaman buku besar setelah para pihak itu mencapai konsensus. Oleh karena itu, data-data dari blok tersebut itu, data-data dari blok dan rantai dari blok itu sendiri itu telah
dirancang dengan aman dan tidak bisa mengeditnya lagi. Dan langkah yang terakhir yaitu membagikan buku besar, di mana sistem ini akan mendistribusikan salinan terbaru dari pusat ke berbagai pihak, sehingga sistem ini juga akan menjaga konsistensi dari buku besar tersebut. Poin yang kedua adalah kecerdasan buatan dalam transformasi fintech. Jadi banyak industri yang telah mengalami perubahan karena adanya kecerdasan buatan. Salah satunya adalah industri fintech. Dalam hal ini, industri fintech itu telah meningkatkan inovasi, membantu para penyedia layanan keuangan itu lebih mudah dalam melakukan transaksi dan proses-proses lainnya. Dan menurut penelitian McKinsey, kecerdasan buatan telah membantu fintech untuk tetap terhubung dengan pelanggan, kemudian mengotomatiskan layanan pelanggan, dan mendeteksi penipuan serta kemudahan dalam pengambilan keputusan karena tersedianya data-data. Adapun 3 peran kecerdasan buatan dalam fintech, yang pertama adalah analisis risiko dan penilaian kredit, yang kedua adalah pencegahan penipuan dan kejahatan keuangan, yang ketiga adanya otomatisasi proses dan peningkatan efisiensi. Poin yang ketiga yaitu adalah Internet of Things dalam pembayaran digital. Jadi, sistem pembayaran digital ini menggunakan teknologi Internet of Things untuk menyederhanakan transaksi tanpa campur tangan manusia, sehingga dalam transaksi pembayaran tersebut dapat dilakukan secara berulang kali dan bervariasi. Untuk contoh penerapan dalam pembayaran digital dari Internet of Things yaitu ada Apple Pay, Samsung Pay, dan Google Pay. Selanjutnya, setelah kita membahas teknologi informasi dalam pembayaran digital, kita akan memasuki sistem informasi dalam pembayaran digital. Poin yang akan dibahas adalah sistem informasi keuangan dan API integrasi sistem. Pertama adalah sistem informasi keuangan, yaitu suatu sistem manajemen yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah keuangan yang berkaitan dengan individu, organisasi, ataupun perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan fintech dan perbankan digital harus terus bersaing untuk tetap inovatif dalam era digital saat ini. Berikut terdapat 4 strategi dalam penggunaan sistem informasi fintech dalam meningkatkan persaingan dalam era digital saat ini. Yang pertama adalah peningkatan sistem keamanan, yang kedua peningkatan sistem informasi keuangan yang inklusif, yang ketiga peningkatan sumber daya manusia, dan yang keempat penggunaan teknologi. Poin yang kedua adalah API dan integrasi sistem. Jadi API itu sendiri adalah Application Programming Interface, merupakan alat atau protokol yang digunakan untuk aplikasi perangkat lunak itu terhubung satu sama lain. Nah, untuk API keuangan biasanya digunakan untuk menghubungkan platform perbankan inti organisasi ke jaringan atau aplikasi pihak ketiga. Nah, hal ini memungkinkan pihak ketiga itu diizinkan oleh konsumen untuk mengakses beberapa informasi seperti nomor akun, perutaan, saldo, dan riwayat transaksi yang telah terjadi. Adapun manfaat API finansial yang dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yang berbeda. Yang pertama, lembaga keuangan, yang kedua, perusahaan fintech, yang ketiga, konsumen, dan yang keempat, bisnis dan non-keuangan. Financial technology atau disebut fintech merupakan inovasi terbaru di industri jasa keuangan. Kenapa fintech ini diciptakan? Karena perubahan zaman yang sekarang ini semakin digital, di mana dengan adanya fintech ini itu mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli, terus ke ATM gak perlu ngantri lagi, dan bisa membeli barang online dan langsung dibayar gitu. Lalu produk vintage itu apa? Produk vintage itu tuh biasanya merupakan sistem yang dibangun untuk yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Lalu ada berbagai jenis vintage di Indonesia. Yang pertama ada peer-to-peer lending services. Apa sih P2P ini? P2P ini adalah vintage yang digunakan untuk pelaku usaha mendapatkan modalnya. Misalkan saya pelaku UMKM, saya berusaha, saya membutuhkan modal, saya bisa meminjam uang untuk modal usaha saya lewat aplikasi tersebut. Yang ada di Indonesia contohnya adalah Modalku dan Dana Mas gitu. Kemudian ada yang namanya crowdfunding. Ini tuh mempertemukan
pihak yang membutuhkan donasi dengan orang yang mau berdonasi, tapi lewat aplikasi. Kalau yang kita tahu di Indonesia, contohnya kayak Kitabisa. Nah, Kitabisa ini tuh jadi saya tuh bisa berdonasi secara online lewat aplikasi tersebut. Terus ada yang namanya e-wallet. E-wallet tuh merupakan dompet digital yang dimana penggunanya tuh bisa bertransaksi secara online lewat aplikasi tersebut. Contohnya tuh seperti GoPay, ShopeePay, OVO, Dana. Lalu ada yang namanya payment gateway. Contohnya yang banyak diketahui adalah PayPal. Jadi payment gateway ini tuh tujuannya adalah manfaatnya adalah semua pelaku usaha bisa mempunyai semua akun bank yang ada. Jadi misalkan saya punya usaha nih, customer saya pasti kan pembayarannya beda-beda kan. Nah, mereka tuh bisa bayar ke saya lewat PayPal ini, tapi saya tuh bisa menerima semua metode pembayaran dari bank manapun itu, tapi adminnya tuh kecil atau bahkan gak ada kayak gitu. Jadi itu memudahkan para pengusaha. Lalu ada yang namanya investasi, vintage di bagian investasi. Vintage di bagian investasi ini tuh contohnya kayak Bibit, lalu Ajaib. Lalu ada yang namanya bank digital. Bank digital ini tuh berbeda dengan bank konvensional. Jadi bank digital ini tuh 100% digital. Kalau misalkan bank konvensional, kita kan misalkan mau buka rekening gitu, kita masih harus ke banknya langsung kan. Kalau misalkan mau via online pun banknya tuh ada gitu, tempatnya tuh ada gitu, si bangunan gedungnya tuh ada. Tapi kalau bank digital tuh nggak ada. Jadi benar-benar 100%. Contohnya tuh apa? Contohnya tuh kayak Jenius. Jenius kan setahu saya di bawah naungan Bank BTPN. Terus abis gitu satu lagi tuh Cbank gitu. Jadi bank digitalnya tuh benar-benar semuanya tuh 100% digital, dari melayani customer, pembuatan rekening, dan lain sebagainya macamnya. Kemudian ada dasar hukum finansial teknologi di Indonesia. Yang pertama ada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22 DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Kemudian Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17 PBI 2016 yang mengatur segala hal terkait uang elektronik. Dan yang ketiga ada Peraturan Bank Indonesia nomor 1840 PBI 2016 yang menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Lalu pembayaran digital. Pembayaran digital itu apa? Pembayaran digital itu adalah metode pembayaran yang bisa dilakukan oleh penggunanya dengan menggunakan media digital. Jadi customer atau pelanggan tidak harus pergi ke bank untuk melakukan transaksi. Misalkan saya mau belanja nih di online shop gitu, terus saya mau bayarnya via transfer bank. Nah, saya kalau misalkan mau bayar belanjaan saya itu, saya nggak harus ke bank untuk minta orang banknya transferin. Saya bisa langsung lakukan itu secara langsung di handphone saya. Yang penting internetnya ada, saldonya ada. Jadi pembayaran digital ini tuh bisa dilakukan kalau customer-nya tuh punya media digital seperti smartphone dan ada internetnya. Lalu jenis-jenis pembayaran digital adalah uang elektronik, internet banking, mobile banking, dan e-wallet. Apa aja sih itu? Uang elektronik itu tuh adalah di sini tuh card based, jadi berbasis kartu. Contohnya kalau di Indonesia ada Flash yang dikeluarkan oleh BCA, ada Tap Cash yang dikeluarkan oleh BNI, lalu ada e-money yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Nah, tiga ini tuh bisa digunakan untuk pembayaran jalan tol, pembayaran parkir, bahkan untuk berbelanja. Ini disebutnya uang elektronik yang berbasis kartu. Lalu ada yang namanya internet banking. Internet banking itu adalah media yang disediakan oleh bank yang bersangkutan untuk melakukan transaksi melalui jaringan internet gitu. Lalu ada yang namanya mobile banking. Jadi mobile banking itu merupakan media yang disediakan oleh bank biar nasabahnya itu bisa bertransaksi tapi lewat aplikasi dan secara mobile. Jadi bisa dilakukan di mana aja kapanpun itu. Tapi dia tuh kalau internet banking kan lewat web, kalau mobile banking itu lewat aplikasi kayak gitu. Lewat m-banking ini tuh
para penggunanya itu bisa melakukan transfer antar bank atau antar rekening tanpa harus ke bank, tanpa harus ke mesin ATM-nya. Terus bisa juga top up e-wallet lewat mobile banking ini, bisa tarik tunai tanpa kartu juga lewat mobile banking ini, terus bisa top up uang elektronik yang card based itu gitu. Terus ada namanya e-wallet. E-wallet ini tuh dompet digital yang dimana ini tuh merupakan aplikasi untuk menyimpan uang digital. Dari e-wallet ini kita tuh bisa melakukan transaksi pembayaran lewat misalkan lewat scan kris atau transfer sesama e-wallet atau transfer bank lewat e-wallet kayak gitu. Lalu pembayaran digitalnya itu memiliki banyak manfaat. Contohnya itu seperti mempercepat dan mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi. Kalau misalkan zaman dulu kita mau transaksi itu harus ke bank atau bahkan ke mendatangi gitu ke mesinnya, kita sekarang nggak usah lagi karena dengan ada pembayaran digital ini tuh kita bisa melakukan transaksi dimanapun itu, kapanpun itu dengan mudah gitu. Bahkan jam 12 malam pun kita bisa melakukan transaksi lewat pembayaran digital ini. Kemudian manfaat selanjutnya adalah keamanan yang lebih tinggi. Maksudnya keamanan yang lebih tinggi itu adalah kan kalau uang cash itu tuh rentan terhadap pencurian atau kehilangan. Sedangkan kalau misalkan pakai pembayaran digital atau uangnya disimpan di dalam dompet digital gitu ya, si aplikasi tersebut tuh pasti ada yang namanya sistem keamanan yang dimana uang tersebut tuh nggak akan bisa hilang, nggak bakal bisa diambil oleh orang lain begitu saja gitu. Contohnya kayak misalkan kalau mau pakai itu pasti harus masukin pinnya dong, dan pin itu tuh kan bersifat rahasia, cuma pemiliknya yang tahu. Jadi si pencuri tuh nggak bisa asal pakai aja kalau misalkan dia tuh nggak tahu pinnya. Terus habis gitu misalkan ada hacker mau ngehack akun pembayaran digital orang lain, si hacker ini tuh, si aplikasi ini tuh pasti bakal ngirimin dulu verifikasinya ke pelanggan atau pengguna tersebut. Nah itu tuh merupakan bentuk keamanan yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Jadinya nggak akan segampang itu untuk mencuri. Selanjutnya adalah jejak transaksi yang tercatat. Maksudnya tuh pengguna tuh bisa dengan mudah melacak transaksi yang sudah terjadi, baik uang masuk maupun uang keluar. Ini tuh berfungsi untuk kehidupan pribadi, untuk bisnis, dan ini tuh karena ada historinya ya. Jadi kalau misalkan habis melakukan transaksi apa atau ada yang transfer apa ke kita tuh bisa ngecek nih siapa yang ngirim, kapan kita ngeluarinnya, di mana. Jadi ini tuh bisa menghindari kita sebagai pengguna dari yang namanya penipuan. Misalkan saya sebagai pengguna online shop terus dapet customer yang mau menipu saya, dia bilang dia sudah transfer, terus habis gitu dia ngirimin bukti pembayarannya, tapi saya harus cross check lagi dong, saya harus double check, saya lihatlah di mutasi saya apakah benar ada transfer dari dia dengan nominal tersebut pada jam tersebut. Tapi kalau misalkan beneran ada, ya udah berarti dia udah beneran transfer. Tapi kalau misalkan nggak ada, berarti dia melakukan penipuan. Itu manfaatnya. Selanjutnya, pembayaran digital itu mendukung go-green karena mengurangi penggunaan kertas dan uang tunai. Tapi sebenarnya lebih ke mengurangi penggunaan kertas. Contohnya adalah misalkan saya mau transfer ke teman saya, transfer antar bank pakai mobile banking. Nah, mobile banking kan termasuk dari pembayaran digital kan. Nah, kalau misalkan saya transfer lewat mobile banking, bukti transfernya itu nggak akan dicetak lagi dalam bentuk kertas. Jadi bakal langsung muncul di aplikasinya dan saya bisa langsung screenshot aja. Nah, ini tuh mengurangi penggunaan kertas yang dimana berdampak baik pada lingkungan. Karena bayangin aja, banyak orang di dunia ini melakukan transaksi transfer ke antar bank, antar rekening atau apapun gitu. Tapi kalau misalkan masih manual, masih lewat mesin ATM, nggak ada mobile banking sedikit pun atau nggak ada internet banking sedikit pun, itu tuh kertas tuh pasti banyak kepake gitu loh. Kemudian manfaat selanjutnya adalah integrasi dengan gaya hidup digital. Maksudnya karena sekarang ini tuh zamannya serba modern, serba digital, dengan adanya pembayaran digital ini itu memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi seperti bayar air, bayar listrik,
dan lain sebagainya secara digital tanpa harus datang ke kantornya langsung. Jadi bisa dilakukan dimanapun itu, kapanpun itu melakukan pembayaran digital. Ancaman dari penerapan vintage dalam pembayaran digital. Vintage pembayaran digital ini tuh memiliki dampak positif tapi juga ada ancamannya. Contoh ancamannya adalah kejahatan keuangan. Jadi banyak banget kejahatan keuangan yang beredar di zaman ini. Contohnya kayak pencurian akun, penipuan kartu kredit, dan undian palsu. Contoh kejahatan keuangan yang ada tuh skimming dan phishing. Kalau skimming itu adalah jadi di dalam kartu ATM itu tuh atau kartu debit atau kartu kredit, ini kan ada nomor kartunya kan. Nah itu tuh sangat privasi, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah skimming ini tuh si penjahat tuh mau melakukan kejahatannya tuh lewat nomor kartu tersebut. Sedangkan kalau phishing, jadinya tuh melakukan segala cara biar lewat media sosial, lewat medsos, lewat email atau apapun itu, biar si korbannya ini tuh ngasih tahu informasi tentang debit atau kartu kreditnya ke si penjahat, tapi si korbannya tuh nggak sadar kalau itu tuh tindakan penipuan. Kemudian selanjutnya ancamannya juga ada peretasan akun. Peretasan akun ini tuh terdiri dari berbagai macam jenis. Salah satunya adalah brute force attack. Apa sih itu? Singkatnya, itu tuh adalah tindak kejahatan dengan cara si hacker ininya tuh mencoba berbagai username dan kata sandi untuk bisa meretas akun orang lain. Lalu ada yang namanya keyloging. Keyloging itu adalah serangan yang berbentuk spyware, yang dimana kalau misalkan spyware ini tuh terpasang pada komputer, kalau udah kepasang, apapun yang dilakukan oleh pengguna, si orang hackernya itu tuh bisa tahu gitu loh. Misalkan si pengguna tuh ngetik kata sandi medsosnya gitu, si yang di belakangnya itu bisa tahu, si hacker itu tuh bisa tahu. Itu namanya keyloging. Man in the middle attack. Jadi si penjahat ini tuh menggunakan wifi yang tidak aman di tempat publik. Ketika calon korbannya ini tuh mengakses wifi di handphonenya di tempat publik tersebut, misalkan si korbannya ini tuh pas udah connect, dia tuh buka m-banking. Ketika buka m-banking kan orang tersebut pasti masukin pin aksesnya lah, masukin kode akses dan lain-lain, dan masukin pin. Itu tuh ketika dia mengetik itu di situ, si penjahat ini tuh yang ada di server wifi tersebut bisa tahu apa aja yang dia buka kayak gitu. Ada yang namanya farming. Farming ini tuh adalah metode kejahatan lewat web yang salah. Jadi webnya tuh dipasang biar si korbannya tuh beralih ke web tersebut itu, padahal web itu nggak aman. Kemudian ancaman lainnya adalah penipuan aplikasi palsu. Banyak aplikasi di Indonesia yang palsu yang sebenarnya tidak aman, karena ciri-ciri yang aman tuh pasti sudah dilindungi atau diresmikan oleh OJK. Itu salah satu ciri-cirinya. Ancaman selanjutnya adalah penawaran palsu. Penawaran palsu ini tuh dilakukan biar si korbannya tuh mau bertransaksi atau berbelanja. Tujuannya itu adalah untuk menipu, untuk mendapatkan uangnya dan mendapatkan data dirinya. Terus ada yang namanya shadow banking. Apa sih itu? Jadi shadow banking ini tuh adalah kegiatan keuangan yang dilakukan tapi di luar sistem perbankan. Contohnya misalkan gini, saya bekerja bukan di bank tapi di perusahaan air. Terus saya menawarkan ke teman-teman saya, mau nggak investasi di saya, padahal background saya ini tuh saya bukan bekerja di bank, dan investasi dengan perusahaan air kan merupakan sesuatu hal yang berbeda. Itu contoh namanya dari shadow banking gitu. Lalu perlindungan data pribadi, karena banyak banget data yang bocor, entah kesalahan dari perusahaannya, entah kesalahan dari penggunanya, itu banyak banget. Terus ada yang namanya serangan cyber. Jadi serangan cyber itu dilakukan oleh si penjahatnya ini tuh menggunakan beberapa komputer atau beberapa jenis device ke beberapa komputer lagi atau beberapa jenis device lagi untuk melakukan kejahatan. Contoh dari serangan cyber adalah malware. Malware ini tuh adalah perangkat lunak yang berbahaya yang bisa menyebabkan kebocoran data. Lalu ada yang namanya serangan DDoS, yaitu Distributed Denial of Service, di mana si DDoS ini tuh membuat pengguna yang sahnya tuh nggak bisa mengakses ke link tersebut. Lalu ada yang namanya ransomware. Ini tuh sejenis malware yang dimana penjahat ini tuh menghancurkan datanya sehingga dia tuh si penjahat ini tuh mengancam korban untuk mendapatkan tebusan. Ada beberapa bentuk sistem keamanan yang digunakan. Yang pertama ada yang namanya
enkripsi data, di mana ini tuh adalah proses pengamanan informasi yang memastikan bahwa data yang ditransmisikan tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga yang tidak berwenang, sehingga dapat meningkatkan keamanan transaksi. Lalu ada yang namanya autentifikasi multifaktor. Sistem kerja ini tuh membutuhkan lebih dari satu metode verifikasi identitas sebelum pengguna tuh dapat mengakses akun atau melakukan transaksi. Kemudian ada yang namanya tanda tangan elektronik. Ini tuh sertifikasi membantu verifikasi identitas pengguna dan memastikan integritas transaksi, memberikan kepastian bahwa transaksi dilakukan oleh pihak yang sah. Kemudian ada proses eKYC, yaitu Know Your Customer, merupakan verifikasi identitas pengguna secara digital, termasuk pemeriksaan biometrik dan verifikasi data kependudukan sehingga memastikan bahwa pengguna yang terlibat itu adalah orang yang sah. Kemudian deteksi kehidupan. Deteksi kehidupan ini itu digunakan untuk memastikan bahwa interaksi dalam sistem dilakukan oleh orang yang sebenarnya, bukan oleh bot atau program otomatis. Kemudian ada yang namanya blockchain. Blockchain ini itu digunakan untuk menciptakan transaksi yang aman, terdistribusi, dan tidak dapat diubah, meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam transaksi fintech dengan memastikan integritas data. Lalu ada ketahanan cyber. Jadi adanya regulasi dari contohnya kayak Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 menekankan pada keamanan sistem informasi dan ketahanan cyber bagi penyelenggara sistem pembayaran, yang dimana ini itu mencakup kerangka peraturan dan pengawasan keamanan cyber untuk melindungi transaksi dan data pengguna dari serangan cyber. Implementasi fintech dalam pembayaran digital. Ruang lingkup fintech ini itu sangat luas, mencakup berbagai aspek keuangan. Salah satu bidang utamanya adalah perbankan digital, di mana lembaga keuangan menggunakan teknologi untuk memberikan layanan perbankan tanpa kehadiran fisik cabang. Nah, hal ini tuh mencakup pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan manajemen keuangan melalui platform digital. Selain itu, pembayaran digital juga merupakan bagian dari fintech, memfasilitasi transaksi tanpa uang tunai melalui metode seperti dompet digital, kartu pembayaran digital, dan teknologi pembayaran seluler. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa bank digital dan pembayaran digital itu tuh termasuk bagian dari fintech, dan bank digital merupakan salah satu media untuk melakukan pembayaran digital. Nah, implementasinya sendiri di Indonesia sudah lumayan efektif dan efisien. Contohnya tuh untuk jalan tol kita tuh bisa menggunakan kartu elektronik seperti Flash atau Tapcash atau e-money. Terus untuk naik Transjakarta juga atau naik Jaklingko juga. Nah, itu merupakan salah satu implementasinya. Kemudian implementasi untuk seperti kartu debit, kartu kredit, e-wallet, dan kris sudah diterapkan di berbagai kedai modern yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Bahkan bukan kedai modern doang, UMKM yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah juga sudah menggunakan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, mayoritas sudah menyediakan sistem pembayaran digital sebagai metode pembayaran dalam usahanya. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong para pemilik UMKM menggunakan fintech dalam usahanya. Kenapa? Yang pertama adalah perkembangan fintech dalam kemajuan teknologi, di mana itu mendorong perkembangan fintech di berbagai lembaga, entah lembaga keuangan, lembaga koperasi simpan pinjam, ataupun lembaga keuangan lainnya yang bisa meningkatkan fitur-fitur layanan. Peningkatan ini tuh akan mempermudah pengguna aplikasi, yaitu para pemilik UMKM. Kemudian itu adalah perilaku konsumen, di mana zaman sekarang ini tuh perilaku konsumen itu sudah digerakkan oleh perkembangan teknologi yang merubah kebiasaan masyarakat yang dulunya melakukan pembayaran konvensional, sekarang melakukan pembayarannya tuh menjadi online. Nah, selain mempermudah transaksi juga praktis bisa dilakukan tanpa datang langsung. Nah, hal ini tuh mempengaruhi pada penjualan produk, sehingga pemilik usaha ini tuh diharuskan untuk menggunakan fintech ini tuh sebagai alat transaksi di dalam usahanya. Kemudian ada faktor kenyamanan dan keamanan. Maksudnya tuh adalah karena dengan adanya fintech ini tuh faktor keamanan sama kenyamanan tuh bagi pemilik UMKM itu tuh meningkat, sehingga mereka tuh merasa lebih aman aja dibandingkan lewat transaksi yang manual.
Baik, di sini kita telah sampai pada bab keempat, yaitu bab penutup, di mana terdiri dari kesimpulan dan juga saran. Di mana di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah kita terlebih dahulu, di mana di tengah globalisasi dan transformasi digital kali ini, teknologi menjadi pendorong utama berkembangnya industri fintech. Industri ini telah mengubah cara kita mengakses layanan keuangan dengan inovasi yang mempermudah dan juga mempercepat transaksi bagi masyarakat umum dan juga pelaku-pelaku usaha. Pembayaran digital juga sebagai salah satu pilar fintech juga membawa dampak besar dalam meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan juga keamanan transaksi keuangan. Perkembangan teknologi informasi, terutama internet dan juga mobile computing, telah membuka peluang baru dalam layanan keuangan. Hal ini memungkinkan perusahaan fintech untuk mengembangkan solusi yang lebih efisien dan juga terjangkau dibandingkan dengan lembaga keuangan yang tradisional. Selain itu, adopsi teknologi blockchain telah membuka jalan bagi inovasi baru seperti transaksi peer-to-peer yang aman dan juga transparan. Industri fintech dapat memberikan kontribusi besar yang bagi ekonomi Indonesia, terutama dalam penyaluran pendanaan kepada masyarakat dan juga pelaku UMKM. Melalui platform P2P lending, UMKM yang sebelumnya sulit mendapatkan akses ke pendanaan tradisional, kini bisa memperoleh pinjaman dengan lebih mudah dan juga cepat. Selain itu, e-wallet dan payment gateway telah memfasilitasi transaksi non-tunai yang mempercepat pertumbuhan sektor perdagangan dan juga usaha. Dampak dan manfaat dari pembayaran digital tersendiri membawa berbagai manfaat, antara lain yang pertama itu mempercepat transaksi. Pembayaran digital memungkinkan transaksi itu selesai secara instan dan juga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses pembayaran. Yang kedua, sistem keamanan yang lebih baik. Sistem keamanan dalam pembayaran digital seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, melindungi transaksi dari ancaman keamanan. Kemudian yang ketiga, pembayaran digital itu memungkinkan akses layanan keuangan kapan saja dan juga di mana saja melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Kemudian selanjutnya, dibandingkan dengan transaksi tunai ataupun penggunaan kartu kredit, pembayaran digital ini jauh lebih hemat dan juga efisien. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan fintech dan juga pembayaran digital membawa dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Inovasi industri ini memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan juga mempercepat pertumbuhan sektor usaha, terutama UMKM. Namun untuk memaksimalkan potensi ini, pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya perlu terus mendukung perkembangan dari si industri finansial teknologi melalui regulasi yang bijaksana dan juga pembangunan infrastruktur digital yang memadai. Yang mana akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya, yaitu saran. Dan kita masuk pada saran yang dapat kami berikan untuk memaksimalkan dari si potensi positif finansial teknologi ini dan juga pembayaran digital. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dan juga dipertimbangkan, di mana yang pertama adalah pemerintah dan lembaga keuangan perlu menginisiasi program edukasi yang komprehensif untuk meningkatkan literasi keuangan dan juga digital di masyarakat. Ini penting agar si masyarakat ini dapat memahami dan memanfaatkan layanan finansial teknologi dengan bijak. Yang kedua, peningkatan infrastruktur digital terutama di daerah terpencil sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat ini dapat mengakses layanan finansial teknologi, yang mana dalam mengembangkan regulasi ini dapat berupa perluasan jaringan internet dan juga peningkatan kualitas koneksi. Yang ketiga, regulasi yang adaptif dan mendukung inovasi harus dikembangkan untuk menciptakan ekosistem fintech yang sehat, di mana pemerintah itu harus memastikan bahwa regulasi itu tidak menghambat inovasi, namun tetap memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Kemudian selanjutnya, kolaborasi erat antara pemerintah, regulator, dan juga pelaku industri fintech perlu ditingkatkan. Forum diskusi reguler dan juga kemitraan strategis ini bisa membantu mengatasi tantangan dan juga mempromosikan praktik terbaik di industri fintech. Selanjutnya, yang penguatan sistem keamanan cyber dan perlindungan data pribadi konsumen itu harus menjadi prioritas utama, di mana perusahaan fintech itu harus terus update teknologi keamanan mereka dan juga menerapkan standar yang tinggi untuk menjaga kepercayaan dari si konsumen. Selanjutnya, penyediaan insentif dan dukungan bagi UMKM untuk
Mengadopsi fintech juga bisa mempercepat inklusi keuangan dan juga pertumbuhan ekonomi, di mana program pendampingan dan akses mudah ke layanan fintech justru malah dapat membantu UMKM berkembang lebih cepat. Selanjutnya yang ketujuh adalah pemerintah dan regulator perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap perkembangan industri fintech ini. Ini penting untuk memastikan industri berkembang sesuai dengan tujuan inklusi keuangan dan juga tidak menimbulkan resiko yang sistemik. Intinya, secara keseluruhan itu, perkembangan fintech dan juga pembayaran digital membawa dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Inovasi dalam industri ini memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan juga mendorong pertumbuhan sektor usaha, terutama pada UMKM. Namun, untuk memaksimalkan potensi positif ini, dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan melalui regulasi yang bijaksana dan juga pembangunan infrastruktur digital yang memadai. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang mempresentasikan tugas proyek dari Ibu Julisar yang berjudul Pengaruh Teknologi dan Sistem Informasi terhadap Transformasi Fintech dan dalam Pembayaran Digital. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat dimengerti dan juga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih.